Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sampai saat ini di bulan Ramadan yang berkah ini, yang alhamdulillah insya Allah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat tadi, kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Baiklah teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan kultum singkat yang diambil dari hadis Arba'in Nawawi yang ke-33 tentang penuduh yang wajib mendatangkan bukti. Yang berbunyi, Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadis hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap manusia diberi tuntutan atau dakwaan, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan orang yang mengingkarinya wajib bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak sekali hadis yang menerangkan hal ini. Hadis ini merupakan salah satu pokok ajaran agama Islam dan sumber pegangan yang terpenting di saat terjadi pertengkaran dan permusuhan antara orang-orang yang bersengketa. Sabda beliau, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, dipakai oleh sebagian orang sebagai dasar untuk membatalkan pendapat Imam Malik yang mengatakan perlunya mendengarkan pengaduan korban yang mengatakan bahwa seseorang telah melukai saya atau saya mempunyai tuntutan darah kepada orang lain. Sebab jika orang yang sedang sakit mengadu seseorang mempunyai pinjaman semata-matai 1 dinar atau 1 dirham, tidak boleh diperhatikan. Maka pengaduan korban, saya mempunyai tuntutan darah kepada orang lain, lebih patut untuk tidak diperhatikan. Karena itu, orang yang digugat berani menentang ketika ia mengingkarinya, sebagaimana yang berlaku pada berbagai macam keterangan tambahan. Ibnu Munzir mengatakan, ajma ahlul ilmi ala anna al-bayyinati 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala al-mudda'i al-yaminu 'ala al-mudda'i. Para ulama bersengketa bahwa yang dituduh telah mendatangkan bukti, sedangkan yang diklaim cukup bersumpah. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menjadi seorang hakim dalam suatu persidangan, kita harus meminta bukti-bukti
pada saat sidang berlangsung kepada kedua orang yang bersengketa tersebut. Sebuah bukti yang dapat menguatkan tuduhan dan sebuah bukti di mana satu orang yang menjadi terdakwa untuk membela dirinya dari tuduhan tersebut. Terdakwa akan terbukti bersalah apabila bukti-bukti dari pendakwa sangat kuat atau memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dan seorang terdakwa akan terbebas apabila bukti-bukti yang dituduhkan tidaklah kuat atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ada. Dan kita sebagai hakim yang adil dalam suatu persidangan harus berusaha keras untuk mengungkap kasus yang ada agar dapat mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Seorang hakim tidak boleh condong ke salah satu sisi saja. Dalam kata lain, memihak kepada salah satu dari kedua orang yang sedang bersengketa tersebut. Dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia, apalagi para hakim, untuk mengadili dengan atas dasar Al-Quran. Seperti firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Ketika seorang pendakwa memperlihatkan bukti-bukti yang ada, seseorang pendakwa akan disumpah oleh si hakim dan sumpahnya hanya diizinkan atas nama Allah saja, tidak dengan yang lain. Namun, selain dalam masalah peradilan atau jika tidak mendesak, lebih baik dihindari banyak-banyak bersumpah atas nama Allah. Meskipun kita benar, karena orang yang mudah mengobrol sumpah dalam pembicaraannya menandakan bahwa orang tersebut kurang pengagungannya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wahfazu aimanakum, yang artinya, jagalah sumpah-sumpah kalian. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89. Nah, teman-temanku sekalian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dalam hal ini, semoga teman-teman semua dapat mengerti dan paham dengan yang saya sampaikan tentang bagaimana pentingnya hadis ini untuk kita ambil sebagai pelajaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya itu dari saya sendiri. Syukran katsiran, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.